Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bukharabi dari kelas 2 D3 DB. RP saya adalah 120500043. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah introduction mengenai PHP framework. Di sini pada mata kuliah workshop pemrograman framework ini kita diharuskan untuk membuat sebuah aplikasi menggunakan framework PHP, khususnya framework Y2. Apa itu framework Y2? Sebelum itu, saya akan sedikit menjelaskan introduction mengenai apa itu framework. Framework sendiri adalah sebuah kerangka kerja yang mana digunakan untuk mempercepat proses pengembangan aplikasi. Karena sebuah kerangka, maka kerangka ini dibuat oleh seseorang atau developer sehingga kita sebagai developer tinggal memakai kerangka tersebut dan mengaplikasikannya kepada aplikasi yang ingin kita buat. Struktur program tersebut itu namanya adalah framework. Di dalam framework sendiri ada yang namanya konsep MVC, yang mana MVC ini nanti saya akan jelaskan di bawahnya. Untuk lebih mudah mengelola program dan sebuah aplikasi, framework ini sendiri tujuannya sangat banyak, dan pada bahasa pemrograman PHP sendiri nanti saya akan sedikit lihatkan itu framework PHP itu ada banyak. Nah, sini sudah jelas berbasis PHP. Framework yang berbasis PHP itu sendiri ada CodeIgniter, ada Laravel, Y, Falcon, and Zen. Di sini yang dipaparkan semua pada slide ini adalah framework yang tidak hanya berbasis PHP. Di sini ada yang berbasis Python, ada Django, ada Flash yang terkenal, lalu ada berbasis Java itu Spring, lalu yang berbasis JavaScript ada React.js, ada Node.js ini untuk server side. Nah, sedangkan pada mata kuliah ini kita diharuskan untuk menggunakan Y2. Y2 ini sendiri adalah framework PHP yang sifatnya full stack. Full stack itu apa? Yang mana front end dan back end-nya itu dijadikan satu basis yang memiliki basis MVC. Jadi kita tinggal memakai satu bahasa pemrograman dan bisa membuatnya berkembang aplikasi sepenuhnya. Ada front end dan ada back end. Nah, Y2 itu sendiri adalah framework PHP yang berperforma tinggi, menggunakan dan berskala besar dan cepat. Menggunakan ini memungkinkan proses pengembangan aplikasi web menjadi jauh lebih cepat. Untuk fitur-fiturnya sendiri ada banyak, bisa dilihat di dokumentasinya langsung. Untuk lebih jelasan di sini untuk pengambilannya itu yang sederhana saja, yaitu predefined schema for the user table, yang mana kebanyakan framework PHP selain Y ini juga menyediakan predefined schema ini untuk user login dan registration, untuk password, forgot password functionality, separate front end dan back end. Nah, ini juga yang sangat penting karena kita sebagai developer pasti akan memisahkan antara codingan front end dan back end sehingga bisa modularisasi. Dan dari modularisasi tersebut digabungkan sehingga menjadi aplikasi yang sepenuhnya full stack, biasanya berfungsionalitas dan memiliki tampilan yang sesuai keinginan kita. Seperti itu. Nah, seperti yang saya singgung di atas, MVC sendiri merupakan konsep model view controller. Untuk di sendiri ini MVC-nya tidak benar-benar MVC, tapi ada sebuah flow-nya. Flow-nya itu sendiri adalah index, application, dan app component. Di sini aplikasi ini mengandung 3 entitas, yaitu view, model, dan controller. Mana 3 entitas ini saling berkaitan. Jadi MVC yang pada defaultnya itu langsung dari view, seperti kalau yang saya ketahui dari React.js atau Node.js itu MVC-nya benar-benar dari view, lalu di controller, dan controller akan berkomunikasi dengan model, dan model ini akan berkomunikasi juga, akan terintegrasi dengan controller, sehingga ketika user mengklik pada tombol yang disediakan oleh view, maka tombol tersebut akan masuk fungsionalitasnya pada controller, dan controller itu sendiri akan mengakses model atau bahasanya database sehingga menampilkan sesuatu yang ingin ditampilkan oleh user. Nah, itu untuk model view controller yang secara default. Jadi di ini flow-nya cukup banyak, tapi konsepnya tetap sama, yaitu MVC.
Oke, mungkin untuk kebutuhan menggunakan di sendiri ada banyak, salah satunya ya untuk mempercepat proses pembangunan aplikasi, karena dengan framework kan kita tinggal melanjutkan saja, kerangkanya sudah ada, jadi kita bisa bahasanya itu lebih mudah dalam program membuat aplikasi berbasis web dengan lebih cepat dan lebih efisien. Nah, karena ini sebuah framework, jadi kita harus paham mengenai PHP dasar dulu, dan yang paling penting adalah tentang HTML serta CSS untuk tampilan juga, karena itu yang akan berinteraksi dengan user. Karena user itu akan berinteraksi dengan view, bahasanya view di sini. View di sini adalah yang bertanggung jawab untuk menampilkan sesuatu pada user. Jadi pengguna itu hanya peduli dengan tampilan, dan tampilan itu hanya bisa dibuat dari HTML dan CSS. Fungsionalitasnya dibuat dari PHP, jadi saling berkaitan. Oh ya, ini adalah framework yang murni menggunakan konsep OOP, yaitu Object Oriented, yaitu sebuah paradigma yang berbasis objek, sehingga pengetahuan tentang OOP ini akan membantu banget untuk mengembangkan aplikasi berbasis ini. Oke, mungkin sekian introduction dari saya mengenai framework PHP, yaitu VI2. Terima kasih. Apabila ada salah pengucapan kata, mohon maaf. Oke, saya Ahmad Bukhorobin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.